Kita kembali ke DBS To The Point, masih bersama saya dan Taufikur Rahman Ruki, Ketua Sementara KPK. Pak Ruki, kan ini gonjang-ganjing ini ya. Apakah Anda punya perkiraan kapan ini bisa selesai? Seperti saya katakan tadi, gonjang-ganjing ini tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Tergantung peristiwa besar yang mempengaruhinya. Kalau ini sudah selesai, ini otomatis akan selesai. Kalau ini belum selesai, akan sulit menyelesaikan masalah yang ini. Tetapi saya tetap optimis bahwa masalah ini bisa diselesaikan. Ya, tadi Anda sudah bicara bahwa apinya di KPK, asapnya juga ada di situ. Tapi asal-usul apinya dari mana? Ini kan pertanyaan menarik. Lalu kemudian Anda barusan ngomong bahwa ini baru akan selesai dan karena ini ada hal lain yang ada di sekitarnya. Yang ingin Anda katakan bahwa itu ada pertarungan politik kah di sini? Saya tidak mau berkomentar soal itu. Bukan kompetensi saya. Kenapa saya harus tanyakan ini? Karena ini berkaitan dengan harapan rakyat terhadap KPK. Kan biasa bahwa publik menaruh harapan pada KPK untuk pemberantasan korupsi ini. Masihkah rakyat berharap? Boleh berharap pada KPK? Publik berharap pada KPK. Oke. Saya kira berharap kepada saya. Berharap kepada KPK ya. Ya, tentu ketika Anda yang memimpin sementara ini gitu. Ya, bisa. Bisa. Apa yang Anda pertaruhkan untuk itu? Melepas pekerjaan, gaji besar, fasilitas, lalu kemudian datang ke sini? Saya melepaskan semua itu demi sebuah idealisme saya. Yaitu negeri ini harus bebas korupsi. Negeri ini harus bebas dari korupsi. Pengorbanannya pasti besar. Dan saya korbankan apapun yang saya miliki untuk membebaskan negeri dari korupsi. Yang saya tahu ya dari berbagai survei itu kepercayaan terhadap publik sampai pada bulan akhir tahun lalu kepada KPK ini besar. Saya tidak tahu setelah ada gonjang-ganjing ini apa menurun atau apa, belum ada hasil surveinya. Tapi kalau Anda hitung-hitung, apakah berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan publik? Pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Oleh karena itu ini yang akan kami jelaskan kepada pegawai KPK di lingkungan internal, bahwa kalau sampai kepercayaan publik merosot, kita tidak akan dapat support yang maksimal. Bukan cuma mereka, termasuk saya harus menjawab tantangan itu. Tantangan kepercayaan publik kepada KPK harus dijaga. Kita lihat bagaimana grafis yang memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Silakan. Tingkat kepuasan terhadap kinerja KPK sampai pada Desember 2014, tingkat kepuasannya adalah 73,1%. Ini telepolling Kompas. Satu tadi itu kepuasan, ini citra positif. 87% itu pada 2014 Desember, September 71,7%. Dan tadi Anda sudah mengatakan bahwa kemungkinan sekarang menurun gara-gara gonjang-ganjing ini. Ya. Saya prediksi kepercayaan publik kepada KPK akan menurun, dan itu akan saya jawab dengan sekurangnya 3 hal. Apa? Yang pertama, penyelesaian kasus Budi Gunawan harus on track. On track. Itu betul. Ya. Yang kedua, penyelesaian kasus-kasus besar yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK harus selesai. Oke. Yang sekarang sudah ada. Yang sekarang sudah ada. Dari 36 itu mungkin paling sedikit lah 30 atau 25 harus kita selesaikan untuk membangun percayaan besar itu. Yang ketiga, menjadi tantangan juga untuk saya untuk menunjukkan bahwa saya tetap orang yang insya Allah masih bisa diharapkan. Pak Ruki, tadi Anda mengatakan soal BG yang kasusnya harus diselesaikan on track. Apa sebetulnya yang Anda maksudkan sebagai penyelesaian yang on track? Karena publik ketika Anda mengalah kira-kira gitu untuk menyerahkan itu ke Kejaksaan Agung, orang akan bilang ini bisa deponir. Kemudian ketika Jaksa Agung bilang akan diserahkan ke kepolisian, di sana bisa SP3. On track yang Anda maksudkan apa? Perkara ini harus diselesaikan secara hukum.
tidak boleh ada kebijakan. Tidak boleh ada kebijakan, dan itu harus secara hukum. Harus secara hukum. Prinsipnya adalah kepastian hukum, kesamaan di depan hukum, dan due process of law. Ini harus dipegang. Dan akhirnya nanti kita akan lihat sampai seberapa jauh. Bukan cuma buat KPK, buat kejaksaan pun. Ya. Ini adalah sebuah ujian. Betul. Mampukah mereka? Bisakah mereka lolos dari tekanan-tekanan? Mampukah mereka membawa kasus ini ke pengadilan? Pak Ruki, Ini juga sebuah tantangan untuk kejaksaan. saya aktif di sebuah grup, WhatsApp grup, dan banyak anggotanya adalah para penggiat anti korupsi. Kalau saya lihat suara yang ada di sana, banyak juga orang-orang LSM di situ, itu betul-betul meragukan posisi Pak Ruki untuk bisa membuat KPK bisa bertahan dan bahkan mungkin lebih kuat. Saya ingin menyampaikan ini, dan apa jawaban Anda? Ketika saya menjadi pimpinan KPK pertama 2003 pun ada beberapa teman penggiat yang kawan saya baik, sampai sekarang pun kami masih berkawan. Mereka mengatakan sesungguhnya saya ragu kepada Ruki. Mampukah seorang polisi yang kita tahu berasal dari organisasi yang diragukan integritasnya dalam soal penanganan korupsi, harus menjadi pemimpin sebuah lembaga anti korupsi? Betul. Mari kita jujur, saya tidak ingin berlebih-lebihan bahwa jilid pertama adalah jilid yang selamat melewati penugasan. Apakah kami tidak bekerja? Konsentrasi kami kalau ukurannya adalah kepada keluarga publik dari sisi penegakan hukum, dari sisi represif, kami memang kalah. Tetapi jangan lupa, fokus kami ketika itu adalah membangun institusi, capacity building, itu awal-awal. personil segala macam, sehingga itu fokusnya. Tetapi sambil itu pun berjalan, kami lakukan upaya-upaya represif. Dan itu adalah sebuah fondasi sebetulnya. Pak Ruki, saya ingin Anda jawab apa yang dikatakan oleh Refli Harun. Coba kita dengar lagi baik-baik. Sekali lagi, kita harus tanya kepada Pak Taufikur Rahman ya, Anda apakah betul malaikat penyambung nyawa KPK ataukah bahkan mau menjadi malaikat pencabut nyawa? Begitu masuk di KPK, saya tahu atmosfernya tidak kondusif, suasananya panas. Maka saya melakukan langkah-langkah langsung dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Baik yang sifatnya formal, yang kemudian selalu diikuti dengan press conference, tapi ada hal yang bersifat informal. Tapi tentunya dengan sepengetahuan teman-teman yang lain. Itu untuk mendinginkan. Jadi benarlah Refli. Bukan untuk kongkal-lingkong, tapi untuk mendinginkan suasana. Itu sudah saya lakukan. Yang terakhir itu, Pak. Apakah malaikat penyambung nyawa? Apa yang bisa saya lakukan sudah saya lakukan, tetapi dengan sangat hormat kepada Adinda, Refli Harun, dan kepada masyarakat semua. Saya bukan malaikat. Saya bukan malaikat pencabut, apalagi pencabut nyawa. Saya adalah manusia biasa yang cuma punya tekad yang kuat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Semua akan saya lakukan, insya Allah. Dengan izin Allah, masalah ini bisa selesai. Pak Ruki, terima kasih sudah hadir di The Best to the Point. Terima kasih. Pemirsa, demikian The Best to the Point episode kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada The Best to the Point episode berikutnya.